Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi balik ke permasalahan tentang integral. Oke, pada pertemuan kali ini kita bahas Q&A, question and answer from Calculus 2 kelas C, kelas Calculus 2 kelas C ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, dari mas, mbak, dan juga. Nah, saya akan jawab satu-satu nih. Saya jawab satu-satu ya. Mulai dari pertanyaan nomor 1. Gimana cara menentukan U dan DV yang tepat, Bu? Jadi waktu melihat soal bisa langsung menentukan. Nah, ternyata untuk menentukan U dan DV itu kita lihat fungsinya. Nih, kita punya fungsi ini misalkan ya. Contohnya fungsi itu. Dari contoh ini, kita pilih aja mana yang U dan DV. Dengan syarat, U ini adalah fungsi di mana turunan kesekian, kalau diturunkan terus itu bisa sama dengan 0. Akhirnya nanti itu bisa jadi 0 aja gitu. Kayak ini kan X ya, bukan 0 sih 1. Bukan 0, tapi 1. Tapi 1 kalau diturunkan lagi kan jadi 0, nih. Ya, 0 lah. Di terakhir 0. Jadi dari X, kita pilih U-nya itu X. Sehingga X ini kalau diturunkan pertama jadi tinggal 1 dx. 1 dx kalau diturunkan jadi 0 dx. Dengan kata lain ini sama dengan 0 ya. Ini ntar d kuadrat U. Turunan keduanya ya. Turunan keduanya itu 0 d kuadrat U sama dengan dx kuadrat. 0 dx kuadrat sama dengan 0 gitu. Sementara yang dv itu adalah kita pilih fungsi-fungsi yang ya sisanya ya yang bukan U. Jadi kuncinya itu ada di U-nya ini. Kamu pilih U yang turunan ke bawahnya berikutnya 0. Kalau enggak 0 pun, ya cari yang turunannya itu paling sederhana lah, menuju ke suatu konstanta. Sementara dv itu biasanya adalah fungsi-fungsi, untuk mengambil v-nya ya, fungsi-fungsi yang kalau diintegralkan tuh bakalan bulat gitu loh. Ini kalau sin x, kalau aku integralkan jadi cos x. Cos x saya integralkan lagi, jadi bukan diintegralkan, diturunkan. Kalau diturunkan tuh bulat. Jadi atau kalau diintegralkan tuh bulat juga gitu loh. Kayak cos x kalau saya integralkan jadi sin x. Sin x saya integralkan jadi minus cos x. Ntar diintegralkan lagi jadi minus sin x dan seterusnya, kan bulat tuh. Gitu. Lalu berikutnya nah, ini contoh lainnya. Ini di sini ada integral ln x dx. Integral ln x dx, dia milih U-nya itu adalah ln x. U-nya itu adalah ln x ya, bukan dx-nya. Kenapa demikian? Karena ln x ini kalau misalkan, ini kalau diturunkan super x ya. Tadi saya bilang turunannya menunjukkan, kalau diturunkan terus-menerus bisa menjadi 0 kan. Nah, masalahnya ini memang kalau diturunkan super x diturunkan jadinya min super x kuadrat. Dx kuadrat ya. Jadi d kuadrat U. Memang diturunkan jadi ini. Terus kalau ini diturunkan lagi jadinya minus 2, enggak minus ya. 2 per x pangkat 3 dx pangkat 3. Ini d pangkat 3 U-nya ya. Oh, memang sepertinya kayak bulat-bulat gitu. Tapi coba andaikan ini ditukar. Ditukar nih. Jadi U-nya itu adalah 1, dv-nya ini adalah ln x dx. Coba diginiin. Nanti ini memang du-nya adalah 0 dx. Tapi v-nya, integral dari ln x sendiri itu adalah integralnya ya, x ln
x min x. Ini kalau misalkan nanti saya hitung, kalau misalkan saya hitung nih ya, ini kan jadinya nanti integral UdV ini kan sama dengan UV min integral V du. Ini ya. Nah, U-nya di sini adalah 0. Oke, V-nya ini. Langsung ya, saya ambil, U-nya bukan 0, tapi 1. V-nya ini. Jadinya X ln X min X. Min integral V. Integral ini loh. Integralnya ini nanti balik lagi. Kita harus mencari integral X ln X min X dx. Ini sendiri harus pakai parsial lagi dong. Mana ada 2 pula. Ini dan ini. Jadinya lebih bulat lagi. Gitu loh. Makanya supaya nggak bulat, dipakailah di sini yang ln X dan di sini dx. Ln X ada integralnya. Kenapa kok bisa? Gimana integralnya? Kita cek. Kita pakai integral parsial. Sama serupa dengan yang tadi ini. U-nya dipilih yang ln X, dv-nya dipilih yang dx. U-nya dipilih yang ln X, dv-nya dipilih yang dx. Nanti ketemunya jadi ini. X ln X min X. Nah, kalau misalkan di sini saya pilih sebaliknya ya, dv-nya itu adalah ln X dx dan U-nya adalah 1, maka nanti hasilnya ini. Oh iya, du-nya di sini di sini du-nya itu adalah 0 ya. Du-nya 0. Berarti di sini integralnya dikurangi integralnya adalah saya tulis ulang aja deh. Integralnya adalah di sini hasil integralnya ya, X ln X min X dikurangi integral V-nya itu ini tadi, X ln X min X dikalikan 0 du. Hasilnya 0 juga sih. Ini bukan sama dengan kurang. Hasilnya juga yang di sini akhirnya akan 0 juga. Hasilnya akan sama. X ln X min X. Cuman kamu harus mencari tahu dulu. Ini dari ln X. Kok bisa integralnya X ln X min X? Bulat kan? Orang pertanyaannya ini, kamu cari ini juga. Bulat kan? Makanya dipilihlah U-nya yang ln X. Bukan 1. Gitu. Oke. Berikutnya. Udah ya ini ya. Jadi pilih U-nya yang kalau diturunkan terus-menerus itu akan menuju ke 0. Dan dv adalah fungsi satunya. Atau kalau enggak, kalau dalam kasus yang ini tadi, pilih U-nya adalah fungsi yang intinya nggak bulat aja. dv-nya yang maksudnya V-nya nanti dv-nya nanti dicari fungsi yang nggak bulat kalau diintegralkan, nggak balik lagi ke sini gitu. Contoh lainnya ini deh. Contoh lagi ya. Ini ada arcsin X dx. Dipilih dv-nya dx, bukan arcsin X. Karena kalau dipilih dv-nya nanti adalah arcsin X dx, nanti kamu harus mencari V-nya itu integral dari ini. Arcsin X dx. Balik lagi dong ke soalnya. Gitu, nggak bisa kan? Makanya dipilih U-nya ya fungsi yang turunannya menuju ke 0 atau yang bulatnya ini gitu. Pokoknya gimana caranya biar V-nya ini nanti dipilih bukan integral dari fungsi soalnya aja gitu. Next, ini sudah nomor 1. Tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan
Yang ini ya, apakah dalam contoh 4 latin titik 2 yang berperan sebagai U harus lente? Iya. Iya. Kenapa? Apakah lente tidak punya integral sehingga dia menjadi dv? Dia punya integral. Tapi kalau dijadikan dv, maka kita harus mencari nilai integralnya dulu biar bisa menemukan nilai v-nya. Gitu. Nah, soalnya aja mencari v, kok cara pengerjaannya mencari integral? Soalnya kan ya apa ya, bulat gitu loh. Berikutnya ya, contoh soal 5 dan 6, mengapa 2c dan c per 2 menjadi k? Ini tuh gini loh. 5 dan 6 ya. 5 dan 6. Ini tuh gini, yang namanya C, mana lagi tadi? Yang namanya C per 2. Iya. Tadi 2C, ada di sini C per 2. 2-nya pindah ke sini lah ya. Ini ntar semua per 2. C per 2. Lalu 2C itu sebenarnya adalah sebuah konstanta. Ya kan? Ambillah misalkan C-nya itu ntar 5. Nanti C per 2 jadi 5 per 2. Ini juga konstanta kan? C-nya 5 ini sebuah konstanta. 5 per 2 juga konstanta kan? Nah, ini didefinisikan baru sebagai K. Tuh, ntar kalian mau ganti sama huruf L juga nggak apa-apa, huruf C juga nggak apa-apa, huruf R juga nggak apa-apa. Pokok maknanya adalah konstanta. Pun dengan yang ini, C yang di sini, yaitu 2C ya. 2C ini juga konstanta. Misalkan C-nya adalah 5, maka 2C-nya adalah 10. Ini kan juga konstanta kan? Karena dia konstanta, dilambangkan K juga. Perhatikan bahwa C yang di sini belum tentu sama dengan C yang di sini ya. Belum tentu. Jadi C yang di sini dengan C yang di sini belum tentu sama. Apalagi nilai dari 2C dan C per 2-nya. Karena ini berada dalam contoh soal yang berbeda, maka keduanya boleh menggunakan istilah variabel yang sama, yaitu sama-sama K atau sama-sama C. Karena soalnya berbeda. Tapi nanti kalau misalkan ada dalam sebuah pembuktian atau pembahasan atau apapun itu, di mana membutuhkan dua konstanta, jangan dua konstanta itu karena belum tentu sama ya, jangan sama-sama menggunakan huruf C atau huruf K ya. Itu yang ini ya. Berikutnya nomor 3. Contoh soal nomor 7. Contoh 7. Kenapa cos kuadrat diganti dengan 1 min sin kuadrat? Contoh nomor 7. Ini. Di example 7 ini, di contoh 7 ini dia ngomongin reduction formula penyederhanaan. Intinya tuh dia tuh mau menyederhanakan integral dalam bentuk pangkat. Jadi kayak seperti contohnya adalah integral sin pangkat 8x dx. Ya, terus ada lagi contohnya misalkan integral cos pangkat 10x dx. Contoh lainnya adalah integral tangen pangkat 20x dx. Ini masa ya kamu mau sederhanakan satu-satu? Kan ya rumit kalau kayak gitu kan. Makanya itu di sini dibuat namanya rumus penyederhanaan. Dasar dari rumus penyederhanaan ini, tujuannya itu ini loh. Tujuannya itu untuk menentukan ini loh, bentuk dasarnya ini. Nih. Terus
Bentuk lainnya itu yang ini yang ini itu ya sih penerapannya. Di sampel 8 itu penerapannya. Di sampel 7 bentuknya terakhir seperti ini. Tujuannya tuh untuk jadi seperti ini gitu loh. Nah, gimana caranya? Digunakanlah integral parsial. Sama kayak integral parsial biasanya. Yang tadi, yang di awal-awal dipelajari. Hanya bedanya nanti akan ada yang namanya berulang. Nih, nanti kalau kalian lihat berulangnya di sini. Akan ada berulang. Berulang tuh maksudnya gimana? Bentuk integralnya akan berulang. Soalnya ini kan integral sin n x dx, sin pangkat n x dx itu soalnya. Nah, dalam penjabarannya nanti, ini penjabarannya, kalian juga akan menemukan integral sin pangkat n x dx lagi. Inilah yang nanti akan bisa direduksi. Caranya, itu dia menggunakan integral parsial ya. Integral parsial dengan pangkat n. Ini kan n-nya kan ya suatu bilangan positif harusnya. N-nya suatu bilangan positif. Kalau nggak positif pun ya pokoknya lebih besar dari suatu bilangan lainnya ya. Nah, ini nanti kita pilih U-nya adalah sin n pangkat min 1. dv-nya adalah sin x dx. Jadi dari sin pangkat n x ini dipecah menjadi sin pangkat n min 1 x dikalikan sin x. Yang ini menjadi U-nya, yang ini menjadi V-nya. Maksudnya jadi dv. Gitu. Jadi ini bisa diintegralkan atas x. Ini juga akan diintegralkan atas x. Nah, ini menjadi U-nya. Yang ini menjadi dv-nya. Gitu. Kenapa yang dipilih dv-nya yang ini? Karena saat sin x ini, kalau saya integralkan, dv-nya kan sin x dx nih. Kalau diintegralkan, berarti v-nya adalah integral dari sin x dx. Ini jadinya sederhana, yaitu cos x dx. Gitu. Kalau yang saya pilih ini maksudnya kalau yang saya pilih misalkan dv-nya adalah sin pangkat n min 1 x dx, nantinya v-nya itu akan merupakan integral dari ini kan. Nah, integralnya ini sendiri bulat balik lagi ke ini sin pangkat n x dx. Cuman bedanya di sini n min 1. Bulat kan? Karena bulat itu makanya kita tidak menggunakan ini. Tuh. Lalu menggunakan yang tadi ya, ini ketemu du-nya itu diturunkan aja kayak gini. V-nya diintegralkan. Oh ya, maaf, ini bukan cos tapi minus cos ya. Kemudian ya ini kita gabungin biasa aja pakai rumus yang tadi itu, integral U dv sama dengan UV min integral V du gitu ya. Jadi ini, nah yang ini terakhir nih, suku terakhir nih kan ini dipertanyakan. Ini ada mengubah cos kuadrat X menjadi 1 min sin kuadrat X. Kenapa demikian? Tujuannya adalah untuk mengembalikan bentuknya supaya semuanya itu, bentuk integral ini, semuanya itu terkait sama n ini. Sehingga nanti kita bisa menemukan terakhir banget ada integral sin pangkat n x dx. Ini nanti, suku terakhir ini akan dikembalikan ke sebelah kiri persamaan.
sehingga didapatkan ini gitu. Berikutnya tadi udah ya 1, 2, 3 udah ya. Pada subbab 7.3 contoh 2 itu mencarinya menggunakan identitas tengah sudut. Apakah tipe 1 itu mencarinya harus menggunakan identitas tengah sudut? Jika tidak, bagaimana membedakan soal itu harus pakai tengah sudut atau tidak? Oke, kita masuk di bab 7.3 dulu. Nih, ada integral 7.3. Itu intinya adalah menyatakan integral trigonometri. Nah, integral trigonometri ini ada beberapa tipe soal di mana masing-masing tipenya pengerjaannya itu beda-beda gitu. Ini untuk tipe pertama itu bentuknya adalah integral sin pangkat nx dx dan integral cos pangkat nx dx. Nih. Tadi di sebelah sini kita sudah mencoba membuat sederhananya ya, bentuk sederhana dari integral sin pangkat nx dx, yaitu berupa ini. Nih, sepanjang ini. Sepanjang ini nih. Nah, di sini di bab 7.3 ternyata ada cara lainnya juga. Ya, caranya serupa sih sebenarnya. Tapi ya nggak serupa sih. Caranya mungkin berbeda, tapi hasilnya harusnya sama. Tadi kan kalau misalkan n-nya tidak diketahui, kalau yang ini masalahnya di 7.3, n-nya diketahui. Berapa nih n-nya? Apakah ganjil atau genap? Pengerjaannya akan berbeda saat kita sudah mengetahui berapa n-nya. Nih, di sini kita udah tahu ya, n-nya sama dengan 5. Di sini kita sudah tahu n-nya sama dengan 2 untuk sin, dan n-nya sama dengan 4 untuk yang cos. Gitu. Untuk n-nya yang ganjil, di soal ini ya, itu kita mengerjakannya udah nggak pakai integral parsial lagi, tapi kita gunakan identitas trigonometri. Masih ingat identitas trigonometri? Oh, di sini tidak ada. Oke. Identitas trigonometri itu contohnya ini. Langsung masuk ke pembahasannya ya. Ini ada sin pangkat 5 x dx, itu dipecah jadi sin pangkat 4 x dx kalikan sin x dx. Tujuannya adalah nanti biar bisa digunakan identitasnya sih sebenarnya. Kita bisa nantinya bisa menggunakan identitas trigonometri. Tujuannya sebenarnya seperti itu sih. Biar nanti bisa disubstitusi juga. Gitu. Biar bisa disubstitusi gitu ya. Nah, ini kalau tadi kan benar-benar parsial tuh di bab 7.2, di bab 7.3 kita menggunakan berbagai macam metode. Parsial ya, bisa jadi ya, bisa jadi parsial, bisa jadi substitusi. Nah, ini pertama kan ini diubah menjadi ini ya. Lalu sin pangkat 4x ini dijabarkan menjadi dalam bentuk ini. Ingat bahwa sin kuadrat x ini sama dengan 1 min cos kuadrat x. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini. Sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Nah, kalau ini sin pangkat 4x, berarti ini kan sama dengan, saya tulis lagi ya, sin kuadrat x. Kalau ini sin pangkat 4x, berarti kan ini sama dengan ini, saya kuadratkan kan? Artinya ini juga harus dikuadratkan. Jadilah seperti ini. Lalu, dijabarkan lagi. Cos kuadrat itu apa sih? Oh enggak, ini bentuk kuadrat ini. Bentuk kuadrat ini dijabarkan menjadi bentuk ini. Kemudian, ini kita gunakan integral substitusi. Kenapa di sini ada minus dan di sini ada minusnya lagi ya?
kita gunakan substitusi, yaitu misalkan U-nya adalah cos X. Maka DU-nya apa? Turunannya apa? Ini sin X, dx. Sehingga bentuk ini nanti akan sama dengan minus integral 1 min 2U kuadrat plus U pangkat 4. Nih, min sin X dx itu sama dengan DU ya. Berarti ini sama dengan DU. Baru ini diintegralkan, hasilnya apa? Hasilnya adalah yang ini. U-nya dikembalikan lagi dalam bentuk cos X. Jadi seperti ini. Itu. Nah, sementara untuk yang N genap, kita tidak menggunakan cara yang serupa. Tidak menggunakan cara yang persis sama. Bukan serupa ya, tidak menggunakan cara yang persis sama. Karena ya berbeda konteks ya, beda cara dong. Yang di sini kita punya sin pangkat 4 X dx. Nah, di sini kita punya sin kuadrat X dx. Di sini kita menggunakan sifat atau identitas sudut setengah. Maksudnya adalah yang ini loh. Ingat nggak? Cos 2x itu apa? Cos 2x itu apa? Cos 2x itu kan sama dengan cos dari x tambah x ya. Ini sama dengan cos x kalikan cos x min sin x kalikan sin x. Ini kan. Dimana ini sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Terus, ingat bahwa cos kuadrat x itu sama dengan 1 min sin kuadrat x. Dikurangi lagi sin kuadrat x. Berarti ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Sehingga sin kuadrat x-nya sendiri itu sama dengan ini 1 dikurangi cos kuadrat ini. Jadi ini. Tuh. Dan tujuannya kenapa pakai ini? Ya sama tujuannya kayak tadi, biar bisa pakai substitusi. Karena ini sendiri terpecah menjadi ini. Integral setengah ini ya. Dan integral min setengah cos 2x. Ya. Nah, yang di sini kita gunakan substitusi gitu. Jadi tipe 1 tidak selalu menggunakan integral identitas setengah sudut ya. Berikutnya adalah ini udah ya. Bagaimana membedakannya ini? Membedakannya ini ya otak-atik matuk sih. Coba-coba aja. Kira-kira identitas mana yang cocok untuk soal tersebut? Nggak bisa kita judge, justifikasi, kita tentukan paksa langsung. Pokoknya pakai sudut identitas setengah sudut. Belum tentu. Karena ya namanya kalkulus itu tricky. Nomor 7, kenapa kita harus menerapkan metode integrasi parsial berulang? Dan biasanya saat model soal seperti apa kita menggunakan metode ini, Bu? Ini metode integrasi parsial berulang, integral parsial berulang, itu kayak yang ini.
Integral parsial berulang itu seperti ini. Yang di contoh 6. Jadi ini sudah ada nilai integralnya. Sudah ada nilai integralnya, tapi di sini masih tersisa integral lagi kan. Nah, integral lagi itu gimana cara menyelesaikannya? Bentuk ini baru hanya bisa diselesaikan. Kebetulan bentuk ini tuh bisa diselesaikannya dengan integral parsial lagi. Sehingga digunakanlah integral parsial lagi. Seperti ini. Baru nanti hasilnya, hasil yang di sini nanti disubstitusi ke sini, sehingga didapatkanlah hasil akhirnya. Ini kan ada integral e pangkat x sin x dx, terus habis itu ini dimasukkan, terus nilai integral itu diganti sama ini gitu ya. Nah, ternyata integral yang ini sama dengan integral yang ini, sehingga ini bisa dibalikin, diputar ke sini, didapatkanlah ini. Nah, pertanyaannya tadi adalah, kenapa kita harus menggunakan metode integrasi parsial berulang? Nah, penggunaannya itu adalah pada saat kita mengintegralkan tuh hasilnya masih ketemu integral lagi gitu. Kenapa kok harus pakai integral parsial lagi? Ya soalnya tujuan kita hasil akhirnya tuh yang dipinginkan yang ada nilai integralan lagi. Nah, ini kan udah nggak ada integralan lagi nih. Pokoknya seperti itu, gitu. Seperti ini nih, nggak ada integralan lagi. Nah, kalau cuma pakai integral sekali aja, ntar ketemu ada integral parsial lagi. Ini harus diselesaikan lagi dengan cara begini. Makanya ini penyelesaiannya menggunakan integral parsial lagi. Gitu. Saya mau tanya gambar 1, integral parsial. Oh, nomor 8 dan nomor 9 nih soalnya seru mendekati ya. Pertanyaannya mendekati. Oke. Langsung saya jawab. Pertanyaan 9, Bu, apa yang dimaksud dengan integrasi geometri integral parsial? Terus oke. Jadi ini di bagian awal 7.2 gitu. Kita dijelaskan kenapa sih kok pakai integral parsial. Di sini udah tertulis. Jadi kalau misalkan integralnya itu ternyata gagal dikerjakan menggunakan cara substitusi, gagal nih pakai integral substitusi. Kenapa gagal? Karena kita nggak menemu jawabannya. Maka kita bisa menggunakan substitusi double. Substitusi double. Nah, substitusi double ini yang disebut sebagai integral parsial. Begitu. Kayak ini tadi contohnya integral x cos x dx. Coba mana yang bisa disubstitusi ke sini? X bukan turunannya cos x. Cos x juga bukan turunannya x. Karena nggak bisa kita pakai integral parsial. Gitu. Nah, proses pengerjaannya secara analitik ya, secara hitung-hitungan itu kayak kita balik lagi ke materi turunan. Turunan dari UV, U-nya suatu fungsi dalam X ya, V-nya juga fungsi dalam X. Ini turunan dari UV itu sendiri adalah U aksen, adalah UV aksen plus V. UV aksen plus V U aksen. Atau kalau misalkan kalian ingat dulu D per DX, entah ya sama apa enggak di SMA kalian, SMA atau SMK ya. Turunan dari UV itu sama dengan U aksen V plus V aksen U. Ini kan? Ya ini yang dipakai dasarnya. Sehingga kalau misalkan kita punya ini yang dipakai UV aksen ini sama dengan D per DX atau DX dari UV dikurangi U aksen P. Yang ini dipindah ke sini ya. Sekarang kedua sisi saya integralkan. Jadi integral U V aksen. Tentunya dalam DX ya. Ini sama dengan integral dari D per DX dari U V DX dikurangi integral dari U aksen V
dx. Nah, ini sendiri bisa saya tulis sebagai integral dalam bentuk u dv. Kan v aksen dx maksudnya turunannya v. Iya. Ini kan maksudnya adalah v aksen dx. Ini artinya kan turunannya v. V-nya adalah fungsi dalam x per dx. Ini sendiri sama dengan dv. Gitu. U dv sama dengan ini, kalau ini coret lah ya. Sesuatu fungsi diturunkan terus diintegralkan, ya balik lagi ke fungsi itu. Ini sendiri sama dengan integral. Ini yang ada aksennya U-nya ya. Berarti V du. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau itu integral ini itu ada batas-batasnya. Jadi integral tentu. Berarti nanti di sini ada A, di sini ada B. Maka di sini nanti dalam bentuk ini ada A, ini ada B-nya kan? Di sini ada A, di sini ada B-nya kan? Yang namanya interpretasi geometri itu adalah fungsi bentuk ini, bentuk terakhir ini digambarkan dalam bentuk grafik. Itu yang dimaksud sebagai geometric interpretation of the integration by parts. Maksudnya adalah bentuk ini saya interpretasikan ke sini. Interpretasinya bagaimana? Yang ini. Ini yang mau dicari ya. Integral U dv. Untuk batasnya itu dari A ke B. Di sini tertulisnya batasnya bukan, di sini tertulisnya bukan A ke B lagi ya. Maaf, saya salah tadi. Jadi kalau misalkan batasnya ini, nih, batas fungsinya masih dalam x, di sini jadi akhirannya masih dx nih, akhirannya masih dx, maka batasannya A dan B. Tapi kalau saya nulisnya di sini terakhirannya adalah dv, berarti fungsinya dijadikan dalam variabel v, maka batasnya berubah menjadi VA dan VB. Sehingga terjadilah bentuk yang ini. Bentuk yang ini tadi ya. Oke. Gimana sih penggambarannya? Tadi kan saya bilang, ini ya tadi ya, U, V, di atasnya A ke B, artinya adalah UX, VX, batasnya dari B, A ke B. Kalau saya tuliskan, saya jabarkan, ini adalah UB, VB, dikurangi UA, VA. Bener nggak? Bener ya? Nah, U-nya itu adalah, saya asumsikan fungsi di sumbu Y. V-nya menggantikan sumbu X. UB itu yang atas. VB itu yang sebelah kanan. UA yang bawah, VA yang kiri. Maka UB kalikan VB itu adalah luas persegi panjang ini. Ya. Lalu dikurang dengan luas integral yang luas persegi panjang yang ini. Sehingga kita punya daerah arsiran yang ini. Oke. Kemudian ada integral V aksen DU. Ini udah ya, yang ini. Jadi bentuk ini udah ya, udah saya jelaskan. Berikutnya ada integral VDU. Karena ini belakangnya DU, maka batasnya dalam UA dan UB ya. Integral
VDU. Itu yang mana sih? Ini loh. Luas, batasnya kan UA dan UB. Berarti batasnya dari sini sampai sini. Yang dinamakan integral itu adalah luas daerah yang berarsir biru ini. Kenapa ini? Diasumsikan fungsinya ini. U adalah HV. U-nya adalah suatu fungsi dalam V. Nah, luas daerah yang diinginkan adalah yang abu-abu. Jadi, luas daerah yang abu-abu ini, itu sebenarnya adalah luas daerah yang gede ini dikurangi luas daerah yang kotak kecil ini dikurangi luas daerah yang biru muda ini. Itu adalah interpretasi geometrinya. Jadi yang ini udah ya, yang ini juga udah. Lalu contoh 2, 7T2. Kenapa kok DU-nya menjadi 1/X dx? Ini kan? Nah, integral ln X kan memang 1/X. Salah, turunan dari ln X kan memang 1/X. Dx. Dan integral dari 1/X itu adalah ln X. Ini sudah ada definisinya. Kalau nggak salah definisinya ada di Pepsi. Ini sudah ada di bab 7.1. Ini loh. Kenapa kok begitu? Ini tuh sudah kesepakatan bersama, kesepakatan antar matematikawan ya, tentu bukan kesepakatan saya. Ini loh. Jadi saat X-nya adalah pangkatnya itu -1, maka integralnya adalah ln X. Berlaku pula dengan sebaliknya, turunan dari ln X, ya 1/X, plus CE, 1/X saja. Kalau masih kurang, coba lihat di bab turunan ya. Itu ada kok harusnya. Turunan dari ln X adalah 1/X. Tuh. Apakah integral parsial harus turunan dari perkalian dua fungsi, Bu? Ya. Kenapa gitu? Kan tadi kan sudah saya sampaikan di awal bahwa kalau nggak bisa pakai substitusi, ya kita menggunakan double substitusi atau substitusi berulang ya. Nah, metode ini dinyatakan di nama lainnya adalah integral parsial, di mana itu sebenarnya adalah ngomongin turunan dari perkalian dua fungsi. Kan double substitution, substitusi ganda. Artinya yang disubstitusi itu dua fungsi gitu. Dan dua fungsinya itu dalam bentuk perkalian. Kenapa nggak penjumlahan? Kalau penjumlahan dan pengurangan, bentuknya penjumlahan dan pengurangan, nanti jadinya substitusi biasa. Nah, kalau dalam bentuk pembagian, ya sama aja sih dengan perkalian dengan 1/, ya nantinya. Bu, apakah ln T tidak punya integral? Punya, tadi sudah saya jelaskan. Bu, apakah masih belum paham dengan rumus reduksi mengenai perannya dalam integrasi parsial untuk apa? Itu tadi, sebenarnya integral parsial yang digunakan untuk rumus reduksi. Rumus reduksi digunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan integral yang bentuknya pangkatnya, itu mah pangkatnya ya banyak banget gitu. Yang tadi saya jelaskan di sini ya. Ini integralnya banyak banget kayak gini. Ya kalau n-nya diketahui 8, 10, 20. Kalau n-nya tidak diketahui, ya kita gunakan bentuk reduksi. Gitu. Reduksi itu maknanya adalah menyederhanakan. Oke, soal yang ini udah. Satu lagi nih. Saya bingung mengerjakan soal nomor 25. Pasti ini ada di kuncinya. Saya bingung saat mengerjakan ini, Bu. Mengapa 2/9? Nih, 2/9 ini.
Lah, coba kenapa? Yuk. Kita cek ya. Ini bentuk ini. Ambillah bentuk substitusi. Ini kan untuk dari sini ke sini kan integralkan ya. Nah, untuk yang itu coba kita gunakan substitusi. Misalkan, bukan U lagi ya karena udah dipakai ya. Misalkan W-nya adalah X pangkat 3 plus 4. Plus 4. Maka turunannya apa? DW-nya apa? Tiga X kuadrat dx ya. Ini kan? Maka integral dari X kuadrat akar X pangkat 3 plus 4 dx ini sama dengan integral X kuadrat akar W dx-nya diganti jadi 1/3x kuadrat dw. Ini ya. Ini coret. Jadi tinggal 1/3 kalikan integral W pangkat setengah dw. Integralnya berapa nih? Jadinya kan 1/3 dikali 1/1 ditambah setengah W pangkat 1 tambah setengah. Itu kan? Harusnya ada plus C-nya. Kita cek lagi. Di sini sama dengan 1/3 dikalikan 1/3/2 W pangkat 3/2 plus C harusnya. Ini sendiri sama dengan 1/3 kalikan 2/3 W pangkat 3/2 plus C harusnya. Ini sama dengan 2/9. W-nya balikin ke sini. Jadi X pangkat 3 plus 4 pangkat 3/2 plus C harusnya. Tapi karena kita cari di sini tidak butuh C, maka C-nya ini hilang. Jadi cuma jadi seperti ini. Gitu. Oke, sekian. Ada pertanyaan lagi kan? Udah. Ini udah kan? Saya akhiri menjawab pertanyaan dari kalian. Mohon maaf apabila kesalahan. Ya, kelebihannya kalian pelajari aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.